Sakit. Seri nomor absen berapa ya? Seri. Oh, paling bawah ya. Sakit ya. Sakit. Semoga yang lain tetap sehat. Amin. Prosedur ya. Kalian sudah menganalisis atau mengidentifikasi strukturnya? Sudah mengidentifikasi kebahasaannya? Nah, coba ya sebentar ya, kita kembali ke masa lalu. Coba akan saya tayangkan satu video. Jadi, perlu bantuan apa nih? Tuh, pasang gas. Lah, mana gue tahu memasang gas? Coba aja dulu. Oke. Taruh di sini, kemudian di sini. Nah, lalu hidupin gasnya. Ya, oke. Lah, tangan gue hilang.
aja. teks membuat rancangan pembuatan SIM. Yang pertama, Ya, kotak-kotak itu ya kan. judulnya pembuatan SIM, tujuan agar mendapatkan izin mengemudi. Bahan materi yang dibutuhkan, fotokopi KTP, surat kesehatan, formulir pendaftaran, biodata, dan uang. Langkah-langkah Tunjukkan peta konsep ke teman-teman. Ke teman-teman. Apa misalnya? Yang pertama apa? Yang pertama apa? yang pertama, membawa berkas-berkas yang dibutuhkan ke polsek setempat. Oh, sudah berupa kalimat ya, berkas-berkas, bawa berkas, gitu aja. Terus apa lagi? Jangan lengkap. Melakukan tes kesehatan, Terus melakukan ujian teori, belum isi semua formulir, melakukan ujian teori, ujian praktek, dan mengambil berkas yang sudah selesai, lalu membayar biaya. kemudian untuk jadwalnya kamu susun bagaimana? Hari pertama, mencari informasi secara terdekat atau juga bisa mencari informasi ke internet. Hari ketiga dan keempat, menyiapkan data dan mengumpulkan data. Kelima dan enam, melakukan beberapa tes dan mengambil serta membayar biaya pembuatan SIM. Hari ini kita sudah menyusun rancangan, ya. Sudah menyusun rancangan. Kalian sudah menyusun jadwal untuk mengerjakan proyek, ya, untuk menyelesaikan teks prosedur. Nanti dari rancangan ini kalian akan menjadikan satu teks prosedur secara keseluruhan, ya. Sesuai dengan apa? Loh, kalau kamu kan struktur dan kebahasaannya pinter Mas Ivan. Kebahasaannya ya. Jadi nanti semua kalian punya informasi, data-data, dapat wawancara. Pada lembar kerja yang selanjutnya, kalian nanti mulai menyusun teks prosedur. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini apa yang sudah kalian dapatkan? Membuat animasi seperti ini. Apa yang sudah kalian dapatkan? Oh iya, pengen membuat animasi seperti video itu. Membuat video scribe ya. Perpustakaan. Kalian sudah mengetahui langkah-langkahnya ya. Kalau misalnya mau mengurus SIM berarti apa saja yang harus kita lakukan. Jadi tetap ketika setelah melakukan foto, tanda tangan, kemudian membayar di loket, menunggu sampai 2 minggu. Kalau SIM ya, kalau KTP juga 2 minggu. SIM juga 2 minggu ya. Ya, kalau kartu perpustakaan kira-kira langsung jadi apa juga harus beberapa mingguan. Oh, saya kira menunggu 1 tahun dulu. Tunggu itu semua nanti kalian sudah menyusun rancangan ini dan menyusun jadwal. Berarti pada pertemuan selanjutnya kalian harus apa? Harus apa? Membuat teks prosedur. Iya, menyusun peta konsep itu menjadi kalimat-kalimat teks. Jadi satu kesatuan sesuai dengan apa tadi Mas Ivan? Sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia untuk KD apa tadi? Mengembangkan teks prosedur. Terima kasih perhatiannya. Apabila ada karena ada pasal 1 ya. Guru selalu benar katanya. Terima kasih, sampai pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa ya, lagi mengumpulkan data-data
sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih yang tidak masuk hari ini. Banyak. Siapa saja? Abi, nggak ada ya Abi. ada. Ya. Nyusul paling. Iya. Feris nggak ada. Beris kemana? Ada. Tuh, kau nih Gari. Fernando Nggak. nggak ada. Nggak ada. Lah, aku belum absen. Ada. Oh, ayo Bu. Nggak, yang tidak ada saja siapa? Mari. Mana? Randy. Yandra. Randy. Karena kalian sekarang masa-masa UTS jadi harus Waduh. jaga kesehatan. Oh, ya. tak kira ada sakit nih. Jaga kesehatan, banyak makan, istirahat yang cukup, jangan lupa Jaga belajar. Ya, ayo, Muli. Karena nilai UTS juga menentukan kalian nanti berangkat atau tidak prakerin ya. Terus menentukan juga kalian prakerin di mana. Kalau Betul. kalian ingin prakerinnya keluar kota ya berarti nilainya harus bagus. Attitude-nya harus bagus. Positif nilai. Bagus? Bagus. Attitude-nya Bagus. Ya, sesuai namanya. Masuk. Nah, baik, Dewi akan mengingatkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kalian sudah melakukan wawancara. Bagus kemarin melakukan wawancara kemana? RT. Mengumpulkan data ke RT dan RT. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat KTP. KTP, pinter. Untuk Chandra kemarin wawancaranya dilakukan ke RT. Polres, ke RT, apa ke perpustakaan? Kelurahan. Mana? Belum. Ke perpustakaan. Saya RT-nya, Bu. Oh, saya RT-nya. Berarti kamu wawancara kepada Ke saya Bapak sendiri. Cara mengurus KTP. KTP. Oke. Ada yang lain? Cara mengurus yang lainnya? Perpustakaan sama kemarin kelompoknya Amin sudah melakukan wawancara ke perpustakaan sepertinya ya. Ya. Ya, jadi nanti kita mungkin Amin masih ada ya. Ya. Saya ingatkan lagi, coba sebelum kita membuat teks prosedur apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, Tujuan. menentukan tujuan. Yang kedua, Material. materialnya apa saja. Berarti bahan-bahan yang harus Dipersiapkan. dipersiapkan apa saja. Yang ketiga, Langkah-langkah. menentukan langkah-langkahnya. Berarti kita harus kemana? Mengumpulkan data dulu ya. Kemana? Kemana Herkis? Ke rumah RT. Kalau itu mengurus KTP ya, SIM ya. Terus ke RT dulu. Kemudian kemana Herkis? Kalau untuk ke kartu perpustakaan berarti kita harus wawancara kepada petugas Betul. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini nanti adalah itu. Kalian bisa menyusun kalimat teks prosedur sesuai dengan ejaan, sesuai dengan struktur yang tepat. Untuk yang selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD ini ya, yang sudah ada bagiannya. Di situ perintahnya adalah menyusun teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan sesuai dengan bahasa teks serta penggunaan ejaan dan kalimatnya. Jadi kalian nanti menuliskan sudah berupa kalimat ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian kemarin masih merancang saja. Nah, sekarang kalian tentukan dengan kalimatnya. Oke. Silakan mengerjakan. Saya ingatkan lagi videonya ya. Saya putar lagi ya. Ya. Sudah.
Saya lanjutkan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Hasil proyek yang sudah kalian lakukan. Ya. Sebelumnya nanti bisa menyampaikan kalian sudah wawancara ke mana. Misalnya kalau mengurus sudah ke mana wawancaranya. Bisa ke Samsat apa kemana? Ke Polres. Ke Polres. Ya. Lantas. Polantas. Silakan, ini tanggal berapa ini? 21. Iman. Berkis ya. Ya. Erki. Berkis, 21. silakan Berkis dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sudah sarapan? Sudah. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita ada materi teks prosedur. Dan di sini saya memilih cara pembuatan SIM atau surat izin mengemudi. Teman-teman sudah tahu SIM belum? Oke, jadi SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi sehat jasmani dan rohani, memenuhi peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Oke, jadi tujuan dari SIM adalah sebagai identitas pengendara atau membuat keterangan identitas lengkap pengendara. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Paham ya? Jelas ya? Oke. Lanjut. Bahan atau material yang ada pada cara pembuatan SIM diantaranya adalah KTP, biodata, surat pengantar, dan pastinya biaya atau uang. Oke. Langkah-langkah dalam membuat SIM atau surat izin mengemudi adalah menyiapkan biodata KTP, lalu menuju rumah RT untuk membuat surat pengantar. Setelah itu rumah RW, lalu ke kantor kekelurahan membawa surat pengantar tersebut dan menuju ke kelurahan untuk meminta persetujuan dan menuju ke Polres. Setelah itu KTP diberikan ke loker, lalu melakukan pendaftaran dan melakukan ujian teori praktek. Jika dinyatakan lulus, maka langsung mengumpulkan berkas dan mengumpulkan pembayaran serta bukti lulus ujian tersebut. Lalu entry data serta foto pas dan mencetak SIM, lalu selesai. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada sanggahan dari teman-teman? Penegasan ulangnya sudah, penutupnya. Untuk penutupnya, jadi jika kalian melakukan langkah-langkah pembuatan SIM dengan tepat, maka SIM tersebut akan lebih mudah kalian dapatkan. Oke, tepuk tangan buat Derki. Sekali presentasinya ya. Terima kasih. Tadi sudah disebutkan Herki, setelah melakukan ujian teori dan praktek bisa langsung kemana Herkis? Polantas. Menuju ke loket untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, foto betul Chandra, foto pas dulu. Ruli Eko. Terus lanjut. Setelah pas foto, Cetak. Tanda tangan. ya memberikan tanda tangan. Ya, terus setelah itu menunggu sampai berapa waktunya? Minggu. Tadi di situ waktunya berapa? 2 2 minggu. Kan ada gambar kalender tadi di videonya. Oke, silakan Herkis, boleh duduk. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan mempresentasikan cara membuat surat izin mengemudi atau SIM. Tujuan surat izin mengemudi adalah sebagai registrasi pengemudi kendara bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi. Ya, terus. Bahan dan material. 1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran. 2. Surat kesehatan. 3. KTP. 4. Surat pengantar. 5. Biodata. Langkah-langkah. 1. Siapkan dokumen. 2. Ambil formulir pendaftaran dan isi dengan jelas dan tepat. Lakukan tes teori dan lakukan tes praktek. Setelah mengikuti tes teori sama tes praktek, menunggu panggilan di loket untuk pembayaran. Setelah itu proses identifikasi. Setelah mengikuti proses identifikasi, menunggu mengambil SIM C. Setelah itu lolos tes psikologis. Apabila mengikuti langkah-langkah dengan tepat dengan tepat akan mudah mendapatkan SIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliru mau. Tepuk tangan untuk keberaniannya. Ya. Nanti ditambahkan tanda tangan itu setelah proses apa? Setelah foto. Ya. Tes psikologi dulu, kemudian ujian teori, kemudian ujian praktek. Chandra hanya menyebutkan ujian apa tes psikologi saja ya tadi. Untuk tes teori dan prakteknya tidak disebutkan. Oh, disebutkan tadi ya. Terus apa lagi yang terlewat? Menunjukkan surat tes bahwa dirinya sehat. Hanya ada di bahan materi tapi tidak disebutkan di langkah-langkah. Betul ya. Itu Chandra ya, nanti diperbaiki ya pekerjaannya. Oke, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan KTP. Apakah ada yang tahu apa itu KTP? Tahu. Kartu tanda penduduk. itu kepanjangannya ya Sonia. Iya. Langsung tujuan ya. Jika sudah tahu, saya akan langsung mempresentasikan pada tujuannya. Tujuan dari KTP ini yaitu sebagai identitas jati diri berlaku nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank dan sebagainya. Untuk bahan atau materialnya yaitu yang pertama fotokopi dokumen, kedua datang ke kelurahan, ketiga penyerahan dokumen, dan yang terakhir foto dan sidik jari. Untuk langkah-langkahnya yaitu fotokopi dokumen. Untuk dapat membuat KTP baru, Anda harus melampirkan fotokopi dokumen asli. Instansi penerbit KTP umumnya membutuhkan selembar salinan untuk tiap dokumen. Namun, langkah baiknya pemohon menggandakannya 2-3 lembar untuk berjaga-jaga. Kedua, datang ke kelurahan. Datangi kantor kelurahan tanpa diwakilkan. Setelah sampai, pemohon tinggal menunggu antrian setelah melakukan pendaftaran. Layanan biasanya dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 15.00. Yang ketiga, penyerahan dokumen. Setelah dipanggil, serahkan salinan berkas kepada petugas kelurahan. Petugas juga ingin melihat dokumen asli, tapi salinan yang akan mereka ambil. Yang terakhir yaitu foto dan sidik jari. Setelah dokumen diserahkan, petugas akan mengambil foto wajah dan pengambilan sidik jari. Kemudian, pemohon akan menerima surat pengantar yang menggantikan KTP untuk sementara sampai dokumen tersebut resmi diterbitkan. Jadi, jika ingin membuat KTP harus memenuhi bahan dan langkah-langkah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ada yang kalau KTP sudah lengkap apa belum?
Sudah lengkap ya? Sudah lengkap. Jadi apa saja tadi bahan dan materinya? Apa yang harus dibawa? KTP, data. Blanko? Blanko apa tadi? Yang ke RT itu loh. Surat pengantar. Surat pengantar atau blanko pengantar dari RT RW. Setelah itu ke kelurahan. Setelah mendapatkan surat pengantar dari kelurahan dan mendapatkan tanda tangan dari Pak Lurah menuju ke Dispenduk apa kecamatan dulu? Hah? Kecamatan terus Dispenduk ya. Untuk pengambilan KTP di mana? Di kecamatan apa Dispenduk? Sekarang Dispenduk. Apa sih Dispenduk, Ruli? Dinas Kependudukan ya. Iya. Terima kasih tadi sudah ada beberapa perwakilan dari teman kalian. Setelah ini LKPD-nya dikumpulkan ya. Chandra minta tolong ya dikumpulkan. Lembar kerja siswa ya. Dikumpulkan nanti ya Chandra. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini bisa tidak kalian praktekkan? Bisa ya, karena kalian sudah 17 tahun. Ya. Berarti sudah saatnya membuat SIM dan KTP. Kalau yang belum punya SIM sudah naik kendaraan ada, sudah naik motor. Nah, berarti kalian harus segera membuat surat izin mengemudi. Ya. Syaratnya harus sudah punya KTP dan berusia 17 tahun. Ya. Ini kan tadi kalian sudah menyusun teks ya. Nah, apa saja yang kalian lakukan? Sebelum kalian membuat kalimat itu apa saja? Yang pertama, menentukan apa? Tema, betul. Yang kedua, merumuskan, iya, menyusun judulnya. Yang ketiga, kemarin yang kalian lakukan apa? Yang kalian lakukan apa? Loh, yang ke RT RW itu loh, melakukan wawancara, mengumpulkan data ya. Kemudian setelah itu baru bisa mengembangkan rancangan proyek kalian, tugas kalian atau rancangan prosedur kalian ya yang akan dibuat. Ada yang ditanyakan? Terima kasih, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas teks. Tadi loh saya singgung yang ada sebab akibat eksplanasi. Pinter ya. Eksplanasi. Kalau di teks prosedur kita belajar tentang konjungsi kronologi, nanti di teks eksplanasi kita akan belajar konjungsi kausalitas. Apa kausalitas? Sebab akibat. Terima kasih perhatiannya. Sampai bertemu minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan Feris memimpin berdoa. Terima kasih. Sampai di sini. Ini tadi saya kok nggak nanya kenapa seragamnya kok beda ini. Ayo, yang salah seragam siapa? Nah, yang batik ya. Harusnya pakai seragam jurusan kan ya. Ya, oke. Besok jangan dilakukan lagi ya salah seragam. Oh, besok memang pakai batik ya. Terima kasih. Silakan sekarang kalian menuju ke ruang UTS ya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.